Oke, sebelum kita masuk ke troubleshoot yang lain, kita harus tahu dulu gimana cara monitoringnya nih. Ini sebenarnya episode yang wajib juga sih sebenarnya ya. Nah, untuk cara monitoring itu ada 3 cara monitoring ya sebenarnya. Yang pertama monitoring audio dan visual, terus gunakan headphone kabel untuk monitoring audio dan delay-nya. Yang ketiga, cek langsung di output, bukan hanya di software atau di lapangan. Nah, sekarang kita akan praktekin monitoring audio dan visual ya. Kita coba dulu di visualnya dulu ya. Nah, di monitoring visual biasanya itu ada beberapa permasalahan. Biasanya itu tuh kameranya burik misalnya. Apalagi terutama untuk ngirim ke Zoom atau ngirim ke internet, ke YouTube. Itu biasanya kameranya kelihatannya atau secara keseluruhan gambarnya tuh burik, nggak HD. Nah, itu kita bisa lihat dulu dari sininya. Kita bisa lihat dari hasil kita, itu beneran ini nggak sih, beneran burik nggak sih, beneran HD nggak sih. Nah, kita bisa lihat dari sini. Misalnya kita mau lihat monitoring suatu hal nih. Misalnya kita mau lihat color bar. Tuh gambar ini. Nah, ini kita kalau mau monitoring ini pencet yang ada layar. Kita pencet. Nah, kita pencet yang ini misalnya nih. Nah, ini tuh dia akan nampilin secara besar gitu. Dia akan nampilin gambarnya secara besar gitu. Jadi ya lebih kelihatan lah. Nah, ini kan emang kelihatan namanya juga dari kamera webcam kan. Jadi emang agak kurang HD. Tapi ya apakah seburuk yang orang-orang lihat kan kita nggak tahu. Tapi seenggaknya ini kita bisa lihat monitoring dari softwarenya. Yang kedua, kalau misalnya kita mau monitoring visual, kita pastiin monitoring dari HP lain. Jadi misalnya kita monitoring di Zoom ya. Nah, kita harus buka Zoom-nya juga. Kita lihat nih. Atau di YouTube-nya kita lihat juga monitoringnya itu beneran jelek apa enggak. Dan kalau bisa monitoringnya jangan cuma di satu HP atau satu device doang. Karena terutama untuk internet ya. Internet itu kan ya lumayan fluktuatif ya. Lumayan seringnya tuh lumayan gak bagus. Dan di antara device itu bisa beda. Nah, kita perlu lihat di beberapa device. Kalau misalnya emang di semua device gambarnya jelek, bisa jadi kiriman kita di sini emang jelek juga. Cara ngelihat kiriman jelek apa enggak, kalau untuk streaming YouTube sih gampang ya. Kalau untuk streaming YouTube itu kita ngelihat kiriman jelek apa enggak tuh kita lihat di, kalau sudah streaming kita lihat kalau streaming itu dia biasanya warna merah. Nih kalau warna merah gini itu artinya dia udah oke, dia stabil dan lancar lah, insya Allah. Tapi kalau misalnya dia warnanya kuning, biasanya tuh dia internetnya lagi ngedrop atau enggak ada permasalahan lah ngedrop. Seringnya sih gitu, internetnya ngedrop dan hasilnya jadi bisa jadi patah-patah atau bahkan bisa jadi benar-benar kepotong atau bisa juga karena ya emang internetnya nggak stabil gitu. Dan kalau gitu ya kita harus cari caranya supaya internet itu bisa stabil lagi atau cari cara lain. Nah, kalau audio nih, gue mau jelasin juga, kita bisa lihat di sini. Sini udah ada beberapa alat ya. Ada mixer, ada sound card, sama ada laptop. Nah, kalau kita mau monitoring, terutama untuk monitoring audio, konsepnya juga sama. Pertama kita harus monitoring di software ya, di software yang paling output, yang paling ujung ya. Jadi kita jangan pokoknya di software yang paling ujung ya. Misalnya kita mau lihat di vMix nih, kita mau ngeliat suaranya bagus apa enggak, kita harus lihat dulu dari vMix-nya nih, kita harus nyolokin headset. Atau headphone atau apapun lah itu ya buat monitoring nih ya. Nah, ini adalah headphone. Oke ya, nah ini kita ada headphone. Kita harus tahu nih, yang paling penting dari headphone ini, kita harus tahu headphone ini nyoloknya kemana. Sebenarnya untuk nyolok headphone itu ada banyak. Pertama kita bisa nyolok dari mixer. Sini ya. Kelihatan ya, di mixer ini ada fitur namanya Pons. Di Pons ini tuh kita bisa nyolokin headphone kita. Ya, gue colokin. Dicolokin, dan kalau misalnya gue ngomong di sini, cek sound, cek. Nah, di headphone ini tuh ada suaranya. Jadi kita bisa monitoring. Tapi gue nggak nyaranin untuk nyolokin monitor di sini. Gue nggak nyaranin untuk monitoring langsung dari mixernya. Karena walaupun misalnya bagus ya, karena itu ya masih ada proses lagi yang panjang. Dari mixer ini kita akan ngirim ke sound card. Di sound card juga bisa monitoring. Dia ada nih di bagian depan nih. Ada colokan untuk monitoring audio juga. Nih tuh. Ada headphone-nya tuh. Ada lambang headphone-nya. Lambang headphone jack-nya. Bisa kita colok juga sebenarnya. Kita juga bisa dengerin headphone-nya dari sini, monitoring suaranya dari sini apakah udah bagus apa enggak. Tapi masih ada proses lagi nih ya. Jadi dari sini dia akan ngirim proses ke micro USB. Nah, buat yang belum tahu, semua proses itu tuh dia sebenarnya ada ngebawa hal negatif sebenarnya. Biasanya tuh dia ngebawa noise. Jadi misalnya dari mixer dikirim ke sound card. Itu biasanya walaupun kita pakai kamera yang bagus, tetap akan ada intervensi. Jadi sinyal tuh pasti ada beberapa sedikit yang kurang. Ada yang berkurang lah, kualitasnya berkurang. Jadi bisa jadi dari sini udah bagus, dari mixer udah bagus, tapi pas dikirim ke sini, dikirim ke sound card, karena misalnya itu kabel yang nggak bagus misalnya, atau kabelnya panjang banget pakai sambungan-sambungan, bisa jadi yang diterima di sini tuh jelek banget gitu. Nah, terus setelah kita colokin sound card, udah nih misalnya di sound card nih udah sinyalnya nih ya. Kita colokin lagi, kita monitoring juga pakai di sound card langsung. Suaranya aman nih, suaranya bagus.
Nah, kita jangan full percaya di situ dulu, itu baru di sound card-nya, karena kita belum tahu nih yang ada di software-nya. Dan ini sering banget kejadian, dia monitoringnya dari sound card atau monitoringnya pakai headphone speaker yang dicolokin ke mixer. Alhasil di streamingnya itu nggak muncul suara apa-apa. Atau pas kita udah selesai nge-record baru nyadar, lah kok audionya nggak ada ya? Audionya cuma ada video-video doang ya. Nah, makanya sekarang kita lihat di bagian software-nya ya. Nah, di bagian software ini, nih ya, sering banget ya, terutama pemula, karena gue pas kuliah juga pernah, gue juga pengalaman kan. Udah live panjang-panjang, bagus-bagus, pas lihat recordnya kok nggak ada suaranya. Ternyata di Vmix ini, yang mana kan sebenarnya Vmix itu kan kayak tempat utamanya lah ya buat recording segala macam, itu tempat utamanya ada di sini. Ini si sound card-nya nggak masuk. Jadi bukan nggak masuk lagi, nggak di input. Makanya kalau misalnya kita dengerin cuma dari sound card, kita dengerin dari mixer, suaranya pasti ada. Suaranya bagus, suaranya aman, suara jelas. Tapi karena di laptop ini kita nggak input sound card, jadi hasil streamingnya tuh nggak ada suaranya. Makanya kita harus monitoring itu pertama dari laptopnya dulu. Kita harus colokin langsung ke laptopnya nih. Terus kita lihat settingannya ya, kita buka settingannya dulu. Oke, ini ya di bagian audio output nih. Sekarang kita lihat di bagian audio output. Nah, ini kan kita udah bahas ya kayak yang di chapter 8 tuh ya, bagian output ini ya. Kenapa gue seringnya ngaturinnya di default Windows Playback Device? Karena terutama di laptop-laptop yang kita baru ya, yang kita belum terlalu kenal. Karena enak, kita jadi kalau misalnya mau ganti monitoring nih, kita mau ganti-ganti tinggal dari sini doang nih kita ganti settingannya nih. Speaker atau nggak ke headphone. Nah, ini ntar tinggal diganti dari sini. Gitu. Atau bisa juga kalau misalnya kita udah tahu nih, kalau misalnya kita nyolokin headphone, itu dia akan kebacanya apa. Kadang tuh suka beda tuh. Misalnya tadi speaker, pas kita colokin dia ada di sini tulisannya jadi headphone. Nah, itu kita bisa langsung ganti di sini. Kita nggak perlu ganti-ganti ini dan kita nggak perlu restart lagi. Tapi bisa juga misalnya kita yakin nih mau dipindahin misalnya mau ke headphone ya. Misalnya headset nih ya. Kita pakai headphone ini nih. BT audio misalnya ya. Kita pencet juga. Nah, nanti kita bisa dengerin tuh langsung situ. Tapi di sini kita pakainya default Windows Playback Device saja. Karena di laptop gue ini itu kebacanya speaker. Ini ya speaker. Jadi kalau misalnya gue dengerin di sini, nih gue ngomong ya, check sound. Nah, di sini dia nih udah ada sinyalnya nih. Kalau lihat nih, udah ada lampunya nih. Saat sini, katanya ada lampu-lampu nyala-nyala. Cek sound, cek. Sini udah masuk juga nih. Dan kita bahkan di speaker udah ada suaranya juga kan. Tapi di sini nih di monitor ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita lihat di vMix ya. Nih di vMix dia nggak ada audio yang masuk sama sekali. Kita mau ngomong sampai bebusa juga nggak akan ada gitu. Karena emang dia belum ke input di vMix. Nah kalau misalnya belum ada ya kita tinggal tambahin audio inputnya dulu nih. Sering kejadian nih kayak gini nih. Audio inputnya lupa dimasukin. Nah ini udah ada nih ya. Bisa gue taruh di awal. Cek. Nah kalau dari sini kan kelihatan kan dia cuma satu doang nih sebelah nyala. Nah ini kita naikin lagi, kita masukin lagi di matrix supaya suaranya jadi oke. Suara jadi mono. Cek 1 2 3 cek. Oke ya, suara jadi masuk ya. Nah, ini karena gue taruh di master nih ya tadi nih. Yang speaker gue ini karena gue taruh di master, jadi dia tuh bisa kedengeran di sini langsung. Jadi setiap yang masuk master, gue bisa dengar suaranya di headphone ini. Dan tadi ada penyesuaian lagi nih. Sekarang dari audio ini itu mau dikirim kemana lagi? Itu kayak sesuai yang di chapter 9 ya. Nah, misalnya kita mau ngeplay juga nih dari video mana ya misalnya ya. Video playback nih ya, kita play nih. Ini kan sebenarnya dia ada suaranya ya. Nah, ini kan ada suaranya nih ya. Nah, lumayan gede nih. Nah, ini kalau misalnya M-nya kita matiin, dia nggak record dan di sini juga nggak masuk gitu. Jadi buat kita monitoring, kita harus monitoring itu pertama harus langsung ada di laptopnya ini. Laptop CV Mix itu kita harus langsung colokin monitoring ke sini. Kedua, selain kita nyolokin di laptop langsung, kita harus ngecek juga di device lain. Jadi misalnya kita join Zoom juga, terus kita cek nih, ini suaranya ada apa enggak nih. Kadang biasanya tuh suaranya ada yang putus-putus atau noise. Atau bahkan ada yang suaranya jadi kayak ke reduction, jadi malah suara hilang. Itu juga ada. Tapi kita harus monitoring kayak gitu. Oke ya.
Intinya sih gampang sih. Inti dari video ini sih lu monitoring itu jangan dari alat RAW-nya, jangan dari alat sumbernya, tapi langsung dari laptop ini dan dari device lain. Itu ya. Oke. Kalau udah ngerti kita lanjut ke troubleshoot berikutnya.